Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran minggu lalu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Shalma, Reva, Daniel, Wulan, Yoga, Rahma, hadir semua ya. Nah, silakan keluarkan alat tulisnya. Kita akan melanjutkan pelajaran. Minggu lalu kita telah membahas cara mengoperasikan software multimedia. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, bagaimana mengoperasikan Macromedia Flash? Silakan pada yang mengetahui, yang masih ingat, silakan. Ya, Rahma, silakan Rahma. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang tipografi. Apa itu tipografi? Ada yang tahu? Silakan, Yoga. Ya, pintar. Ada lagi yang tahu? Sebutkan saja apa yang Anda tahu, apa yang Anda ketahui. Ibu tidak akan marah. Salah itu hal yang biasa. Ya, silakan. Salma, silakan. Ya, betul. Kemudian kita akan melihat apa yang dimaksud dengan tipografi. Nah, ini tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan distribusi pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kenyamanan membaca yang maksimal. Tipografi juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu dikenal sebagai jenis huruf dan jenis desain. Nah, bagaimana dengan tipografi yang dikenal sebagai jenis huruf? Ini dia contohnya. Yang seperti yang Anda ketahui, tidak jarang kita temukan di Microsoft Word, itu ada pada bagian menu barnya itu ada tipe huruf. Seperti Ananda sering mengetik, itu memilih huruf seperti Calibri, Times New Roman, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis huruf yang dikategorikan dalam tipografi. Kemudian ada lagi tipografi yang dikategorikan jenis desain. Bagaimana bentuknya? Ini adalah contoh jenis desain tipografi. Jadi tipografi itu tidak hanya berbentuk jenis huruf, tapi juga berbentuk desain-desain huruf. Seperti misalnya Ananda melukis nama Ananda pada kertas, mengukir dengan berbagai macam warna dan gaya, itu adalah tipografi. Tipografi juga tidak jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Itu ada pada misalnya
merek-merek makanan, ada logo-logo yang berbentuk huruf, itu adalah tipografi. Kemudian prinsip tipografi. Tipografi memiliki prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama legibility, itu merupakan pengenalan huruf dan untuk membedakan dari masing-masing karakter dan huruf. Seperti cara kita membedakan huruf A dan huruf B. Jadi, bagaimana cara kita membedakan setiap huruf-huruf tersebut. Kemudian ada lagi readability. Readability adalah tingkat keterbacaan suatu teks. Kemudian ada yang ketiga, visibility, yaitu jarak pandang dari seorang pembaca dengan suatu objek. Semakin jauh jarak pandangannya, maka visibility-nya tentu akan berkurang. Selanjutnya, apa fungsi tipografi? Ada yang tahu? Silakan sebutkan. Yaitu fungsi dari tipografi. Yang pertama, kemudahan membaca, di mana tipografi itu mengatur bagaimana keindahan dan kejelasan dalam membuat suatu teks atau desain tipografi. Jadi di sini yang pertama itu kemudahan membaca. Di sini kita harus membuat suatu teks dapat dengan mudah dibaca, seperti pemilihan dari jenis font dan ukurannya. Itu adalah tujuan utama untuk memudahkan seseorang dalam membaca. Kemudian kita lihat apa fungsi yang kedua. Yang kedua, menarik perhatian dari sang pembaca dari komponen huruf yang digunakan dan tertata dengan sangat baik dan didukung dengan warna-warna yang menarik. Jadi, untuk menarik perhatian, kita harus membuat font-font yang bagus dan juga warna yang menarik dan sesuai. Kontrasnya itu tidak terlalu harus sesuai dan menarik, seperti warna biru muda dan pink, merah muda. Selanjutnya, menciptakan keindahan. Bagaimana tipografi dapat menciptakan keindahan? Yaitu kita dengan cara mendesain dengan baik, menata dengan baik, dan memilih ukuran dan huruf font apa yang kita inginkan agar menimbulkan kesan keindahan di dalam huruf yang dirangkai. Nah, yang keempat, menghasilkan uang. Pengguna tipografi dalam bisnis juga mempunyai nilai jual tinggi. Misalnya, Ananda mahir dalam membuat tipografi, mendesain tipografi. Jadi, perusahaan lain itu dapat menyewa atau memberi Anda proyek untuk membuatkan misalnya logo dari mereka, ciri khas dari mereka dengan bentuk desain tipografi. Kemudian elemen dari tipografi. Tipografi itu memiliki elemen-elemen. Yang pertama itu huruf teks. Huruf teks
merupakan huruf yang tersaji untuk naskah. Pemilihan pada huruf teks unsur keterbacaan sangat mudah dan nyaman. Yang dimaksud dengan huruf teks itu adalah isi dari teks yang kita buat. Misalnya yang pertama itu apa yang ingin kita bahas di penulisan tersebut. Kemudian yang kedua huruf judul. Pada penggunaan huruf judul tersebut biasanya menggunakan huruf yang lebih fleksibel, di mana saat dibaca unsurnya bisa efektif dan penyampaiannya dikemas dengan nyaman dan baik. Apa yang dimaksud dengan huruf yang fleksibel dan jika dibaca unsurnya bisa efektif dan penyampaiannya dikemas dengan nyaman? Yaitu inti dari judul yang kita bahas, inti dari penulisan yang sebelumnya, apa yang kita bahas. Jadi kita singkat menjadi judul yang mudah dipahami. Misalnya kita membahas cerita seseorang yang berada di pegunungan misalnya. Nah, kita singkat pegunungan yang indah misalnya apa begitu. Kemudian jenis tipografi. Tipografi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama Egyptine, di mana tipografi jenis ini yaitu tipografi font jenis huruf yang memiliki ciri sirip, kaki atau serif dengan bentuk persegi panjang seperti papan yang mempunyai ketebalan yang sama atau hampir sama ukurannya. Nah, bagaimana bentuk dari tipografi Egyptine ini? Ini dia. Di mana ini memiliki sirip di ujung-ujung sudut hurufnya. Seperti huruf E ini. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu Roman. Roman adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki, sirip atau serif yang bentuknya lancip dan pada ujungnya. Bagaimana bentuknya? Nah, ini adalah Roman. Roman ini hampir sama dengan Egyptine tadi. Ujungnya memiliki sirip, namun ada sedikit perbedaan. Jika diperhatikan secara kilas itu kita tidak melihat apa perbedaannya. Namun jika kita perhatikan dengan teliti itu akan kelihatan perbedaannya. Jenis yang ketiga yaitu sans serif. Sans serif adalah jenis huruf tanpa sirip atau serif. Jadi huruf tersebut tidak mempunyai serif dan ujung huruf hanya mempunyai ketebalan huruf yang sama atau yang hampir sama. Jadi kesan yang ditimbulkan oleh jenis huruf tersebut modern dan kontemporer dan efisien. Bagaimana bentuk dari sans serif ini? Nah, ini adalah contoh dari desain sans serif. Selanjutnya yang keempat yaitu script. Script adalah jenis huruf yang mirip dengan goresan atau goresan yang kita lakukan dengan pena, pensil tajam atau kuas yang seringnya mirip ke kanan.
yang jadi ini sering miring ke kanan seperti menggunakan kuas. Jadi siripnya itu sering miring ke kanan dengan tipis seperti pada gambar di depan. Kemudian yang kelima ada miscellaneous. Miscellaneous adalah jenis huruf yang merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk huruf yang sudah ada. Jadi bentuk-bentuk huruf tadi dari yang keempat tadi itu dikembangkan, maka ditemukanlah miscellaneous ini. Nah, ini contohnya. Ini jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu adalah 5 jenis tipografi. Kemudian unsur apa yang ada di dalam tipografi? Bagi Ananda yang tahu silakan. Iya, silakan pada Sandria. Bagus. Unsur di sini kita akan melihat apa saja unsur dari tipografi. Yang pertama itu ornamen dan bidang cetak. Di mana tipografi yang bersifat modern dan jarang digunakan sehingga ornamen hanya digunakan sebagai bahan cetakan pada undangan atau piagam. Jadi ornamen dan bidang cetak ini sering digunakan pada undangan dan piagam atau sertifikat. Kemudian ada kolom dan garis, yaitu sebuah kolom dan praktek yang kebanyakan dalam majalah atau brosur sekitar sehingga memiliki garis atau kolom mencapai 5-7 kata pada surat kabar yang lebih sedikit. Kemudian baris. Baris adalah suatu kata yang telah diatur satu persatu di belakang yang lain dengan jarak antara kata tersebut sehingga baris harus memiliki optis atau uraian kalimat dalam suatu paragraf. Selanjutnya ada kata, yaitu suatu kombinasi dengan memiliki susunan dari huruf-huruf tunggal yang ditempatkan secara bersama untuk mengisi kata yang akan diucapkan dengan jarak antara huruf atau kalimatnya. Kemudian ada yang selanjutnya kemiringan huruf. Di mana kemiringan huruf ini adalah suatu huruf yang tercetak dengan miring, dengan kata lain disebut dengan italik, maka dapat juga dimaksud memberikan teks yang tidak terlalu panjang. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silakan dipelajari lagi untuk minggu depan. Dan sekarang Ibu akan memberi tugas untuk Ananda semuanya. Silakan desain sebuah tipografi semenarik mungkin. Jadi kita kumpulkan minggu depan. Kemudian minggu depan kita akan membahas dari desain-desain yang Ananda buat dan akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kemudian silakan kepada Ananda hafalkan, pelajari minggu depan
apa yang akan kita bahas, sehingga nantinya Ananda dapat dengan mudah mengikuti pelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.